Tempat ini paling berbahaya di dunia. Nelayan tua di tepi sungai itu tertidur. Ini adalah pertama kalinya dia membuka matanya. Karena dia merasa orang asing mendekat. Lelaki tua itu membuang kailnya dan menariknya dengan keras. Mesin raksasa dimulai. Mengaktifkan senjata tersembunyi di dasar danau. Sebuah batu muncul keluar dari danau. Benang yang tak terhitung jumlahnya berasal dari batu. Dalam sekejap semua musuh mati. Orang tua itu menutup matanya dan bersiap lanjut memancing. Saat ini terjadi perubahan mendadak. Daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Benang emas segera terdeteksi. Seorang pria berpakaian hitam muncul. Benang emas digunakan sebagai batu loncatan. Orang tua itu melemparkan tongkat dengan cepat. Namun pria berbaju hitam itu dengan mudah menghindarinya. Mendarat dengan aman dan bergerak di sekitar. Melihatnya menyerbu ke dalam pondok. Pria tua itu merasa gusar. Dia menyiarkan sinyal ke semua orang di desa. Memerintahkan murid-muridnya untuk menjaga pintu gerbang. Pria tua itu menjelaskan bahwa penyerang mengenakan pakaian hitam. Dengan mudah menyeberangi sungai tanpa memukul perangkap. Dai Gia tahu ini situasi kritis. Dan menjamin akan menangkap pria berbaju hitam. Tapi saat Li Tin sendirian, pria berbaju hitam muncul. Apakah dia akan terjebak di medan perang? Dia menyerang dari semua sisi. Meskipun berada di tempat terbuka, dia cukup mudah dijatuhkan. Di momen genting, seorang gadis tiba-tiba muncul, dan langsung menendangnya ke pilar batu lain. Chu Feng tiba. Meskipun Li Tin sering mempersulitnya, tapi ia tetap membantunya. Keduanya terjebak di dermaga batu dan tidak berani bergerak. Tetapi menunggu seperti ini bukanlah pilihan. Li Tin mengeluarkan lilin untuk menerangi, dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Tak sengaja benangnya terbakar. Benang emas itu menyerangnya. Chu Feng melangkah maju untuk menyelamatkan. Benang emas terus mengalir seperti air pasang. Benang ini akan mencabik-cabiknya. Di momen penting pria berbaju hitam lari ke arah mereka berdua. Mengandalkan keterampilan ringan untuk berjalan sangat cepat di udara. Lalu melempar segenggam koin. Koin berhasil menyentuh benang emas. Pria berpakaian hitam itu langsung melihatnya. Li Tin Tan keluar dari pengepungan. Tapi Chu Feng lebih suka berada di sini. Ia juga tidak ingin mendengarnya. Karena dia melihat pria berpakaian hitam itu adalah orang yang menyerangnya. Mesin di sekitarnya telah diluncurkan sepenuhnya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Pria berpakaian hitam itu langsung melesat ke samping Chu Feng. Lalu membantunya menolak serangan. Di sisi lain Na Hoan memberitahu para petinggi. Kepala keluarga buru-buru menutup gerbang. Ketiganya lolos dari bahaya. Kerumunan mengelilingi pria berbaju hitam. Lelaki tua itu sangat mengaguminya. Dia meminta maaf karena sengaja menyerbu ke pondok. Di bawah tekanan keluarga kerajaan, pria berpakaian hitam bernama Ta Doan ini mengatakan semuanya. Tujuannya adalah ingin mengundang mereka meninggalkan gunung. Perkataan itu mengingatkannya pada kejadian 18 tahun yang lalu. 48 desa diduduki oleh orang luar. Saat itu Chu Fei ditangkap oleh musuh asing. Lalu mengambil gelang di tangannya, mengatakan bahwa harta yang sangat besar tersembunyi di baliknya. Semua orang menyerang 48 kam. Gadis kecil yang memegang jepit rambut menusuk matanya. Dan pada saat ini paman gadis kecil itu bergegas menuju kudanya. Setelah menikam beberapa jenderal, dia langsung menyelamatkannya. Namun sebuah pedang dilemparkan dan langsung menusuk dada paman gadis itu. Tetapi dia masih bersikeras untuk membawa gadis itu kembali. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.